Teman-teman, Prabowo memanggil pemerintah daerah semua seluruh Papua. Dia memanggil untuk datang ke Jakarta sebagai pemberian pengarahan kepada pemerintah daerah di sana. Mereka berbicara mengenai bagaimana biaya anggaran di sana dan seperti apa nantinya untuk mendapatkan pendapatan daerah itu. Tapi di sini teman-teman kita yang tidak habis pikir ya, Prabowo kok bisa menyarankan Papua itu ditanam sebanyak-banyaknya kebun kelapa sawit gitu ya. Dia mengatakan supaya pemerintah daerah menciptakan sebanyak-banyaknya kebun sawit di daerah Papua. Kok bisa ya? Gimana maksudnya Prabowo ini? Sementara sekarang kejadian yang telah menimpa ribuan manusia meninggal dan puluhan ribu dan jutaan orang mengungsi. Ya, kenapa dia menyarankan itu untuk dibuka hutan ataupun ditebang hutan di sana? Sementara masalah ini dan peristiwa di Sumatera terjadinya bencana banjir besar-besaran itu belum juga selesai diatasi ya. Artinya di sana itu belum pulih dikembalikan seperti biasa. Masih dalam proses. Bahkan orang yang meninggal belum semua diketemukan. Orang-orang yang hilang terbawa arus ataupun tertimpa lumpur pun masih dalam pencarian sekarang. Itu semua kan akibat penebangan hutan. Itu semua kan akibat illegal logging. Itu semua kan akibat pembabatan sembarangan orang karena ambisi untuk menanam sawit. Kenapa Prabowo kok bisa mengatakan bahwa di Indonesia akan dilakukan penanaman sawit secara besar-besaran, terutama dan terkhusus di daerah Papua? Itulah yang dikatakan dia. Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Juga tebu menghasilkan etanol. Singkong, kasava juga untuk menghasilkan etanol. Memang tujuan dia juga kita nggak tahu apa dan bagaimana. Ya katanya sih untuk supaya Indonesia mengurangi daripada ekspor impor minyak, supaya nanti biodiesel bisa diciptakan dari, ya oke, bisa. Tetapi kalau rencana dan angan-angan itu tidak sesuai dengan kenyamanan daerah dan kenyamanan masyarakat, buat apa itu angan-angan itu? Orang Eropa, orang luar negeri sana membuat suatu riset angan-angan ya, karena dia percaya bahwa yang diriset ini dan yang diciptakan ini tidak berdampak kepada lingkungan hidup, tidak berdampak kepada manusia. Makanya mereka itu melakukan satu riset ataupun perancangan begitu ya. Ini sudah jelas-jelas sudah ribuan orang meninggal ya, dan jutaan orang mengungsi. Pada saat ini pula kejadiannya, dan pada saat ini belum lagi artinya air mata kering ya, dia sudah memberikan ataupun sudah mencongkel luka lagi. Kalaupun seandainya dia berambisi sebenarnya, cobalah kira-kira setengah tahun lagi ataupun 1 tahun lagi begitu ya. Saya juga miris juga dengar Prabowo ini. Sebenarnya saya dulu dengan Prabowo ini ya, saya suka lah melihat gaya dia dulu sebelum presiden. Makanya ya termasuk daripada saya sendiri juga sebenarnya simpatisan dia, pemilih dia juga ya. Tetapi setelah akhir-akhir ini saya perhatikan dia itu kayaknya bagaimana ya, supaya sudah kayak macam diktator dia. Arahnya itu sudah makin ke arah diktator begitu. Dia bicaranya kadang nggak sesuai dengan apa yang dilakukan dia di lapangan begitu ya. Dia sering cerita ataupun bicara di podium-podium ataupun di rapat-rapat ABCD, tapi pelaksanaan di lapangan nggak seperti itu. Ya, ini
ternyata kenapa dia panggil itu khusus daripada pemerintah daerah, seluruh pemerintah daerah dari bupati dan gubernur gitu ya, dipanggil ke Jakarta itu untuk memberikan pengarahan itu ya, supaya diarahkan bahwa pemerintah Papua itu membabat hutan atau membuat lahan-lahan sawit supaya banyak di Kalimantan, di Riau sana ya, di Riau ataupun Papua sana begitu. Jadi saya juga tidak habis pikir lah ya, kenapa pada saat sekarang, pada saat berduka begitu ya, masih penyebab banjir ini kan karena orang menebang hutan ya, karena ambisi-ambisi penjahat daripada yang ada di negara ini untuk misalnya tambang ataupun penanaman sawit atau penanaman hutan industri begitu, hutan asli, hutan yang natural begitu ya, ditebangi, dibabat ya, digunduli untuk ambisi mereka begitu. Itulah penyebabnya longsor, sehingga daripada hutan itu tidak mampu lagi menahan daripada debit hujan yang turun. Jadi longsor itu langsung ke arah sungai tidak sanggup lagi mampu menampung daripada debit air dan tanah yang datang. Begitu juga bekas-bekas daripada potongan-potongan kayu itu turun semua, akhirnya air itu meluber ke pemukiman. Jadi apakah Prabowo mau membuat seperti itu di Irian Jaya? Hati-hati juga loh, ini bisa jilid 2 ini. Seandainya pun kalaupun dibuat di situ, jangan asal sebut babat hutan, buat sebanyak-banyaknya. Turunkan dulu riset ke sana ya, analisa dulu lingkungannya, apa layak enggak ya. Jangan asal ngomong begitu saja, mensebar begitu. Tak kamu ngomong pun di situ, mereka itu sudah mungkin ada yang membuat di sana, apalagi disebut buat semua di situ untuk kita perluas daripada kebun sawit. Kan ini kan sudah tak layak ini, seperti ini bahasa sebenarnya. Apakah dia mengatakan ini supaya karena dia hampir 500.000 hektar di Indonesia ini punya lahan sawit, supaya maksudnya lahan sawitnya itu juga dianggap legal begitu ya. Jadi nggak ada masalah dengan sawit itu, karena dia banyak sawitnya, hampir 1,5 juta hektar loh di Indonesia ini. Jadi kita juga bingung juga lihat statementnya orang tua ini ya. Apa maksudnya ini? Kenapa harus seperti itu, dia dalam keadaan yang masih berduka begitu dia sebut itu lagi ya. Saya juga tanda tanya juga, ini apa maksud dia? Bagaimana menurut teman-teman? Apakah memang wajar ataupun seharusnya dia mau katakan ini sekarang begitu?